Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Sriwijaya, program studi bimbingan konseling 2018. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep dasar play therapy. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep dasar, tujuan dan manfaat, dan langkah-langkah play therapy. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar play therapy. Jadi play therapy ini ialah salah satu konseling yang kegiatan konseling tersebut ialah mengikuti kesenangan si konseli, yaitu bermain. Nah, jadi banyak sekali anak-anak yang mempunyai distress atau stres, dan dengan play therapy ini anak tersebut bisa meluapkan emosinya melalui dengan cara bermain. Adapun media yang ada di play therapy ini yaitu kotak pasir, boneka, wayang, bercerita, dan bermain papan. Manfaat penggunaan play therapy, menurut Murad dan Kotman, ada 3 keuntungan penggunaan play therapy. Yang pertama, membantu proses perkembangan anak dengan interaksi verbal yang minimal. Yang kedua, anak diberikan kebebasan untuk memilih, mampu meningkatkan daya fantasi dan imajinasi anak. Yang ketiga, memudahkan konselor dalam membangun hubungan dengan anak dan melatih keterampilan sosial anak. Nah, selain itu, ada beberapa keuntungan dari play therapy ini. Yang pertama itu mengatasi resistensi. Nah, anak biasanya sulit untuk diajak konsultasi dengan konselor. Melalui permainan, ini adalah salah satu cara agar anak bisa terlibat dalam proses konseling. Yang kedua, komunikasi. Permainan adalah media alami yang digunakan anak untuk mengekspresikan dirinya. Yang ketiga, kompetensi. Bermain memberikan kesempatan bagi anak untuk memenuhi kebutuhan untuk mengeksplorasi sesuatu. Yang keempat, berpikir kreatif. Permainan memberikan peluang yang besar bagi anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Yang kelima ini ada katarsis. Lewat permainan, anak-anak dapat menyampaikan tekanan emosinya dengan bebas. Yang keenam ini ada abstraction. Dalam bermain, anak dapat diberi kesempatan untuk memproses dan menyesuaikan kesulitan yang dialaminya. Yang ketujuh ini ada role playing. Anak dapat mempraktikkan berbagai perilaku yang baru dan mengembangkan kemampuan empatinya. Yang kedelapan ini fantasi. Anak dapat menggunakan imajinasinya untuk mengerti akan pengalaman yang menyakitkan yang pernah ia alami. Yang kesembilan ini atau yang terakhir ada emosi positif. Anak-anak menikmati permainan dengan suasana ini, dia bisa tertawa, bahagia, dan mempunyai waktu yang menyenangkan bagi dirinya. Cukup sekian, terima kasih. Tahapan pelaksanaan dari play therapy. Yang langkah awalnya itu bangunlah kepercayaan melalui active listening dan penerimaan tanpa syarat. Mencoba memberikan bantuan kepada anak dan berkomunikasi penuh dengan kesabaran. Nah, berusaha masuk ke dunia anak secara total. Yang kedua, identifikasikanlah karakteristik anak berkebutuhan khusus yang akan diberi terapi. Yang ketiga, tentukan permainan yang sesuai dengan karakteristik anak dan menyiapkan alat-alat permainan yang akan kita berikan kepada anak tersebut. Yang keempat, itu tentukan target behavior untuk merubah perilaku, merubah kebiasaan-kebiasaan dia yang tidak baik dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini lalu buat jadwal dan tentukan tempat terapi secara bersama-sama dengan anak itu tersebut. Sekian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafal Istiqbal. Saya akan menjelaskan tahapan yang ada dalam proses play therapy ini. Nah, menurut Dwi Jandono,
menjelaskan ada 5 tahapan, yaitu yang pertama relating atau berhubungan dengan terapis, berbicara sambil bermain. Yang kedua releasing atau melegakan. Nah, terkhususnya pada perasaan, menggunakan permainan untuk melepaskan dan mengurangi ketegangan melalui katarsis. Nah, yang ketiga ada recreating atau menciptakan kembali kejadian yang mengacu pikiran dan perasaan dihidupkan kembali melalui permainan. Yang keempat ada re-expressing, mengalami kembali. Anak dibantu untuk menghubungkan kejadian-kejadian masa lalu dengan perasaan dan tingkah laku sekarang. Nah, yang kelima ada resolving atau memecahkan. Nah, itu yang dimaksud sini ialah memecahkan masalah dan konflik dengan mempraktikkan tingkah laku atau cara baru dalam bermain. Nah, 5 pendekatan terpadu ini berdasarkan psikodinamika yang berkembang dengan baik hubungan dan mengembangkan pendekatan untuk terapi bermain. Nah, anak-anak merupakan individu yang unik. Beberapa anak mungkin mengkombinasikan beberapa tahapan, menghilangkan salah satu tahapan penting dalam proses terapi. Saja kita bahas lebih mendalam. Yang pertama ada relating atau berhubungan. Nah, terapis harus mengenal kebutuhan akan hubungan dan penerimaan yang hangat dengan anak. Anak-anak bebas untuk diri mereka sendiri. Nah, mereka dapat mengekspresikan perasaan mereka, bukan karena positif atau negatif perasaan mereka untuk dihargai. Ketika anak merasa diterima dan dipahami, mereka selalu menyatakan sesuatu lebih terhadap diri mereka sendiri. Dan ekspresi ini dapat membantu terapis untuk meninjau perspektif keunikan anak. Nah, ketika hubungan ini berjalan dengan lancar dan terapis telah memahami kondisi anak, terapis dapat memulai mengembangkan empati kepada anak. Nah, terapis dapat lebih memahami apa yang anak rasakan. Anak menceritakan pengalaman hidupan yang unik. Nah, empati ini akan memudahkan pikirannya. Nah, terapi bermain harus menciptakan suatu pengalaman yang membantu anak untuk menghubungkan pikiran dan perasaan terhadap tingkah lakunya yang sekarang. Nah, yang kedua itu releasing atau melegakan. Anak dapat mengekspresikan pikiran dan emosinya yang selama ini ia sembunyikan. Beberapa anak dapat membuat seseorang manusia dari tanah liat dan secara garang memukul, merobeknya menjadi beberapa bagian. Kegiatan ini merupakan cara anak untuk melepaskan emosinya, mengekspresikan perasaan mereka melalui bermain. Nah, terapi utik ini dapat berupa katarsis, karena katarsis dapat memungkinkan anak untuk mengurangi ketegangan. Nah, pada tahap ini anak dapat mengungkapkan emosi dan melepaskan ketegangannya dengan bermain. Namun mereka belum menghubungkan perasaan kekacauan dengan masalah atau konflik yang dihadapi saat ini. Nah, terapis hanya fokus pada komunikasi verbal dan simbolik anak serta respon perasaan yang diutarakan anak. Nah, yang ketiga ada recreating atau menciptakan. Setelah anak merasa nyaman untuk mengeksplorasi kejadian-kejadian yang signifikan dalam hidupnya yang menyebabkan kekacauan, perasaan, dan emosi, pada tahap ini anak dapat menciptakan kembali kejadian-kejadian yang sudah berlalu, sekarang, dan pengalaman-pengalaman perasaan yang tidak menyenangkan yang tercetus dalam bermain. Nah, saat yang tepat untuk merespon adalah dengan menyatakan kembali apa yang sudah anak sampaikan. Setelah itu, terapis dapat menjelaskan respon dan memusatkan pada pesan yang disampaikan. Nah, yang keempat ada re-expressing atau mengalami kembali. Anak dapat mengembangkan pengertian dari kejadian-kejadian masa lalu dan menghubungkan pengertian itu dengan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya saat ini. Nah, terapis yang mengkomunikasikan empati dapat membantu anak mengerti dan mengasimilasikan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Nah, keuntungan dari hubungan antara terapis dan anak memungkinkan anak untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang dapat dihubungkan dengan persepsi pengalaman hidup anak pada masa lalunya yang unik. Nah, yang terakhir itu ada resolving atau memecahkan. Di tahap ini anak dapat bertindak pada pengertian bahwa dia mempunyai masalah dan eksperimen dengan berbagai pemecahan. Anak dapat mengembangkan keterampilan penting dalam menghadapi masalah. Anak yang memiliki hubungan baik dengan terapis
akan merasa cukup aman untuk rileks terhadap pertahanan dirinya. Anak dapat bereksperimen dengan sejumlah pemecahan yang berbeda dan menyimpan semua itu. Itulah tadi tahapan dari playterapi. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jelika dan Saudara Noval. Terima kasih kepada terima kasih kepada Saudari Jelika dan Saudara Noval. Baiklah, demikian presentasi kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Dengan Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.